Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Rian Setiawan dengan NPM 2321020280. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang talak, macam, syarat dan rukun. Apa sih talak? Pengertian dari talak itu, talak secara bahasa memiliki pengertian melepas ikatan atau memisahkan. Adapun secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisinya. Dalam Ensiklopedia Islam disebutkan bahwa menurut mazhab Hanafi dan Hambali, talak ialah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Secara langsung maksudnya adalah tanpa terkait dengan suatu hukumnya berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan oleh suami. Sedangkan di masa yang akan datang maksudnya adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh suatu hal. Kemungkinan talak seperti itu adalah talak yang dijatuhkan dengan syarat. Menurut mazhab Syafi'i, talak ialah pelepasan akad nikah dengan lafal talak yang semakna dengan lafal itu. Menurut mazhab Maliki, talak ialah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan berhubungan suami istri. Dasar hukum talak dalam syariat Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian yang suci dan kokoh, sebagaimana Al-Quran memberikan istilah pertalian itu dengan mitsakoh kolizon. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 21 yang artinya, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Baik, selanjutnya lanjut ke macam-macam talak. Talak ini berdasarkan perspektif hukum Islam. Jenis-jenis talak dan perceraian dapat dibedakan atas. Yang pertama, apabila ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk istrinya kembali, maka jenis talak itu meliputi A. Talak raj'i, yang B. Talak bain. Talak bain ini juga masih terpecah atau terbagi menjadi dua. Yang pertama talak bain sugra atau kecil, yang B talak bain kubra atau besar. Yang kedua, apabila ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, maka jenis talak itu meliputi A. Talak sunni, B. Talak bid'i atau haram. Selanjutnya syarat dan rukun. Rukun ialah unsur yang harus ada dalam talak, dan terwujudnya talak tersebut bergantung pada ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Kemudian pada masing-masing rukun itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya persyaratan yang menjadi kesepakatan para ulama, ada pula yang masih diperdebatkan. Adapun rukun talak yang menjadi kesepakatan para ulama yakni ada 4. Yang pertama suami, yang kedua istri, yang ketiga sikhat, dan yang keempat kasat. Kesimpulan dari pembahasan mengenai talak, maka dapat disimpulkan bahwa talak merupakan salah satu aspek yang diatur secara rinci dalam hukum Islam sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri sebuah pernikahan yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Ada beberapa macam talak, yang diantaranya talak raj'i, talak bain, dan talak 3. Selain itu, syarat-syarat talak juga harus diperhatikan agar talak dianggap sah menurut syariat. Syarat-syarat ini meliputi kriteria berkaitan dengan siapa yang menjatuhkan talak, keadaan pihak yang ditalak, dan waktu pelaksanaan talak. Tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, talak tidak sah dan tidak sah secara agama. Rukun talak yang meliputi adanya suami, istri, lafaz talak, dan niat juga merupakan hal esensial dalam menentukan keabsahan talak. Keempat elemen ini harus ada dan terpenuhi secara tepat agar talak dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.